menunjukkan kepada kita semua jalan yang terang menerang menuju jalan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang menerang, yaitu dinul Islam wal iman. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk ketiga kalinya tidak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas diluangkan waktu demi terselenggaranya acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa bersama dengan acara suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Hayu Arufah. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru sekalian telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Itu terdiri dari beberapa bagian, yakni ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yakni dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana miskonsepsi ini terdiri dari ilusi guru dalam mengontrol murid, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat memperkuat karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa kehendak anak-anaknya atau murid-muridnya. Dan di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan menggunakan pendekatan teori kontrol, di mana pemahaman tentang stimulus respon itu berbeda dengan teori kontrol. Yang pertama, pada stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang lihat dengan hal yang sama, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal,
kontrol, ada model berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang itu maksudnya mentang-mentang. Modelnya berpikir mentang-mentang, jadi dia apa namanya, individualis ya, tidak memikirkan tentang perasaan teman, jadi dia individualisme. Kemudian tentang disiplin positif, apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif itu? Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah pengertian dari disiplin positif. Kemudian disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak ada perbedaan. Contoh-contoh dari nilai kebajikan adalah satu, profil belajar Pancasila, yakni beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada Ibu Primary Years Program atau PYP, di mana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan konsekuensi. Sedangkan pada keterampilan hidup atau life skill ada nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan, dan ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk
itu eh, tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ini seperti hukuman ya, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua itu termasuk konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, ini termasuk hukuman ya, hukuman. Jadi sikap guru selalu memonitor murid dibuat tidak nyaman. Kemudian ada kesepakatan yang sesuai dengan peraturan. Terus yang ketiga di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ini adalah segitiga restitusi, cara penyelesaian masalah dengan murid selama di sekolah. Nah, ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol bagi seorang guru, di mana guru itu apakah dia memposisikan dirinya sebagai penghukum yang membuat anak-anak merasa tidak nyaman, merasa tertekan. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, di mana anak-anak itu merasa mengecewakan guru. Kemudian ada yang posisinya sebagai teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah kasus siswa tidak memakai atribut tetap saat datang ke sekolah. Ketika posisi guru itu ditetapkan sebagai penghukum, maka guru akan menghukum siswa itu. Contohnya, mungkin siswa itu harus disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada diri siswa. Yang pertama. Yang kedua, akan menciptakan rasa ketidaksukaannya terhadap guru. Jadi dia marah, dendam, itu pasti ada. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah itu ketika guru saat ada siswanya yang melakukan tindakan pelanggaran seperti tidak memakai atribut lengkap, itu guru akan memancing atau menstimulus siswa dengan kata-kata, sudah berapa kali ibu ingatkan, aku selalu mengecewakan ibu. Nah, itu akan membuat rasa bersalah pada diri seorang murid dengan kata-kata itu. Kemudian posisi kontrol seorang guru sebagai teman, ketika guru itu mengungkapkan kalimat, hayo kamu kan sudah berjanji pada ibu, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya, dengan kata-kata yang seperti itu menunjukkan bahwa seorang guru itu fair itu familiar, maksudnya keluarganya lebih diutamakan. Jadi sebagai seorang teman tidak menimbulkan rasa bersalah, tidak menimbulkan rasa
menghukum. Membuat rasa bersalah. Oh iya, betul sekali. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi kontrol sebagai guru ketika dia sebagai pembuat rasa bersalah. Ini membuat rasa bersalah ya. Kalau ini, kamu terlambat 10 menit. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Kalau dilihat dari kalimatnya, posisi kontrol apakah aku? Pemantau. Ada lagi jawaban dari Bapak Ibu yang lain? Menghukum. Yang betul adalah pemantau. Betul sekali Bu Wiwi. Ternyata cerdas juga ya Bu Wiwi ya. Untuk selanjutnya ada apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini berada pada posisi kontrol apakah aku? Sebagai apa ini dari 5 posisi kontrol tadi? Barangkali Bapak Ibu guru ada yang tahu di sini? Betul sekali Bu Hansa, sebagai manajer. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi Bu Ulfa ya. Ketika Bu Ulfa bilang ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, terus ayolah lakukan yang baik demi Bu Ulfa ya. Posisi kontrol apakah aku? Sebagai teman, betul sekali, sebagai teman. Nah itu tadi adalah 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kemudian ada keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting sekali untuk mendisiplinkan murid, di mana keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Apakah Bapak Ibu guru ada yang tahu? Barangkali dari Bapak Ibu guru ada yang tahu perbedaan dari keyakinan kelas dan tata tertib itu apakah sama atau berbeda? Sama atau berbeda ya? Berbeda. Berbeda itu barangkali bisa menjelaskan di depan Bu Wiwi, bisa dijelaskan perbedaannya apa? Silakan. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Saya akan mencoba untuk menjawab antara keyakinan kelas dengan tata tertib. Kalau menurut saya itu berbeda, karena tata tertib itu sifatnya mengikat dan ada tertulis, kemudian ada hukuman kalau kita melanggar tata tertib. Kemudian kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan. Menurut saya ini adalah kesepakatan kelas yang disepakati antara guru dengan siswa. Jadi keyakinan kelas ini adalah dari hati dari siswa masing-masing supaya dan juga tidak ada yang namanya hukuman kalau kita melanggar keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru hanya mengingatkan saja kepada anak didik kita bahwa keyakinan kelas yang telah mereka sepakati itu bentuknya seperti apa. Tapi kalau tertib seandainya ada murid kita yang melanggar itu pasti ada hukuman, dan kalau keyakinan kelas itu tidak ada. Terima kasih. Seperti itu menurut saya. Terima kasih untuk Bu Wiwi, argumennya bagus sekali. Tepuk tangan dong buat Bu Wiwi. Tepat sekali yang disampaikan oleh Bu Wiwi bahwa keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa, di mana dari siswa oleh siswa dan untuk siswa. Jadi berpihak pada siswa. Sedangkan tata tertib itu ada yang membuat itu lebih ke guru. Jadi tidak ada kesepakatan. Guru membuat tata tertib dan itu jika dilanggar harus ada konsekuensinya ya, atau hukumannya. Sedangkan keyakinan kelas tidak ada dan dikembalikan lagi ke anak-anak. Nah ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif atau kalimat positif
terjadi antara murid di sekolah, biasanya itu kita kadang itu menyalahkan anak atau siswa tanpa mendengarkan alasan apa yang dimiliki oleh siswa. Padahal siswa itu juga ingin dihargai pendapatnya, didengarkan pendapatnya. Ya, ini menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini terdapat 3 langkah, yakni yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi. Apabila ada murid yang sudah melakukan kesalahan, nah maka yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Jika penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi, harus ditanyakan menggunakan langkah-langkah yang pertama menstabilkan identitas. Nomor 1 itu berbuat salah. Jadi ini adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bulfa juga pernah kok melakukan kesalahan, atau Bulfa tidak menjadi siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu adalah contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi perbuatan yang salah. Biasanya menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah ini untuk memancing atau menstimulus anak supaya bisa memberikan argumen atau alasannya apa. Kita harus mendengarkan komentar atau pendapat anak tersebut kenapa kok bisa melakukan perbuatan salah. Jika dia tahu dia salah pasti ada alasannya. Nah kalimatnya seperti kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi barang milikmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan milikmu dan sebagainya. Itu adalah validasi perbuatan yang salah. Kemudian langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu biasanya menggunakan kalimat coba kamu ingat apa keyakinan kelas kita yang pernah kamu buat. Misalnya datang tepat waktu atau disiplin waktu. Yang kedua menghormati teman. Nah, yang kedua adalah nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah itu bisa memunculkan pendapat atau argumen dari anak-anak. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Barangkali nanti Bapak dan Ibu akan saya beri lembar kertas untuk memberikan contoh penerapan segitiga restitusi yang dilaksanakan di sekolahnya. Sedangkan biasanya kita itu sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi kita tidak tahu ini namanya apa. Nah, baru kita dengar, oh ini namanya segitiga restitusi. Aku pernah melakukan ini kemarin itu bersama murid-murid saya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menerapkan segitiga restitusi. Itu saja dari saya. Barangkali ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Saya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, silakan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan tentang disiplin positif dari Ibu Hayuna Ulfa. Kami sebagai Bapak dan Ibu guru jadi menambah wawasan, menambah pengetahuan tentang apa itu disiplin positif, tentang segitiga restitusi dan juga penerapan
warahmatullahi